jurusan ya, untuk di jurusan kayak informatika, betul nggak ya? Apa Bapak salah nih takutnya? Jurusannya benar informatika? SI. Oh, SI atau informatika ya? SI. Oh, SI ya? Oh, oke, oke. SI ya? Oke, oke. Sip. Oke. Boleh perkenalan terlebih dahulu mungkin dari Mas siapa? Mas Yanuar boleh deh. Mas Yanuar yang paling kelihatan nih soalnya. Salam kenal Pak. Saya Ya, Januar salam dari kenal. Kelapa Gading Pak. Oh, Mas Yanuar di Kelapa Gading. Ya, Ya. saat ini Mas kerja? Udah kerja? Sekarang kerja Pak. Oh, kerja. Oke. Di mana Mas? Kerja sekarang saya di F&B Pak. Oh, Aslinya F&B. sih, aslinya dulunya developer tapi sekarang lagi coba ke F&B. Oke. Siap. Salam kenal Mas Yanuar. Ya, sama-sama Pak. Oke. Next lagi teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau kenalin diri. Mungkin ada Mas siapa nih? Mas Ahmad. Ahmad ada nggak ya Mas Ahmad? Ahmad Zaradia Moko? Nggak ada ya? Atau Mas Ahmad Haris? Ada nggak Mas Ahmad Haris? Juga nggak ada. Mungkin yang ada jadi berarti ya. Ada Mas Abi. Mas Abi boleh kenalin diri Mas? Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak, saya lagi di luar mau OTW pulang. Oke. Nggak apa-apa deh. Lanjut. Hati-hati ya, Mas Abi ya. Hati-hati ya. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Oke. Oke, hati-hati di jalan. Oke Pak, siap. Oke, kita lanjutin lagi ke Mas Iwan. Mas Iwan. Ya Pak, ada Pak. Wah, Mas Iwan juga lagi di jalan nih. Oke deh, kalau kan. Lagi parkir dulu Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Siap. Nggak apa-apa, Mas Iwan. Dilanjutin lagi aja, nggak apa-apa. Kita cuma kenalan Ya, doang. saya sambil dengerin materinya Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas Iwan. Makasih Pak. Siap. Nggak apa-apa. Ini karena emang jam-jam pulang kerja sih. Bapak juga baru pulang nih. Karena melipir dulu nih karena ada jam. Jadi ya jam-jam pulang kerja. Jadi di jam segini sih. Oke, kita lanjut lagi yang belum ada Mas. Tadi ada yang izin juga ya. Oh, Aditya. Oke, Mas Aditya berarti nggak izin lagi di jalan. Pak Rizal juga sama. Kemudian ada Mas Piko. Mas Piko boleh kenalan Mas Piko. Salam kenal Pak Yudi. Ya, salam kenal Mas. Saya Viko dari Surabaya. Wah, Surabaya. Wah, Ya. mantap. Kemudian Mas? Sekarang kerja di bidang ICT. Oh, ICT. Oke, Ya. di perusahaan apa Mas? Di visiniaga.com. Visiniaga, Pak. Oh, Visniaga. Oh. Oke. Ya. Sudah lama Mas di sana Mas? Baru 1 tahun lebih. Dikit. Tapi di bidang apa Mas? Apa namanya, di bagian apa? Saya di bidang IT support tapi lebih ke arah software-nya, Pak. Oh, lebih ke software-nya. Programmernya berarti ya. Mungkin ya, masuknya ya. Ya, juga itu sih. Ya, kurang lebihnya ya. Oke, salam kenal Mas Iko. Oh, berarti ada yang dari luar kota juga ya. Kalau kita ini ada Mas Iko juga dari Surabaya. Oke. Sip. Salam kenal Mas Iko. Kemudian ada lagi yang belum, siapa ya? Mas Andoko ya. Mas Andoko boleh kenalan Mas Andoko. Oke. Boleh Mas Andoko. Boleh kenalan. Maaf Pak, kurang kedengeran. Terdengar nggak? Iya. Boleh kenalkan diri Mas Andoko. Saya Handoko Dani dari Bekasi. Saya lagi di ini Pak, lagi di kampus ITT yang di TTS. Oh, lagi di kampus berarti hari ini. Ya. Oh iya, benar.
malah Bapak, Pak tadi. oh gitu. Iya. Bapak malah belum pernah sama sekali ke ITTS-nya. Padahal udah Wah. ngajar udah 2 tahun tahun ini. Belum pernah sama sekali ke kampus nih malah. Itu di ini ya Mas ya, di BSD Bundaran itu ya? Betul ya? Iya. Iya, Iya Pak. kan ya? Oke. Mas Andoko sekarang aktivitas apa ya Mas? Kerja, Pak, Kerja di mana Mas? di PT Aksa. Di PT Aksa, Pak. Dia lagi software development, Pak. Sebagai? Sebagai developer. Oh, developer. Sebagai developer. Iya. Oke. Sip. Oke, tinggal di mana Mas Andoko? Sekarang domisili? Di Bogor, Pak. Oh, Bogor. Bogornya di mana? Di kabupatennya, Pak, Bojonggede. Oh, Bojonggede. Oke. Siap. Oke, salam kenal Mas Andoko. Ya, Pak. Salam buat dosen-dosen di sana ya. Oke. Bapak juga belum pernah ke kampus sih, teman-teman. Jujur aja Bapak selama mungkin udah jalan dua tahun ya. 2 tahun mungkin dari tahun 2020 kan kita sudah mulai itu perkuliahan. Itu baru jalan 2020 itu sudah running, 2021 lebih tepatnya udah mulai perkuliahan. Terus selama setahun itu belum pernah ke kampus tuh teman-teman. Kita ada jatah ke kampus itu kalau nggak salah tiga pertemuan. Tapi tetap aja mungkin yang di luar kota kayak atau Mas Viko tadi mungkin yang di Surabaya itu nggak usah jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini gitu. Nggak diwajibin juga sih sebenarnya, tapi kita ada 3 pertemuan bagi teman-teman yang bisa hadir nantinya mungkin ke kampus itu boleh banget mungkin nanti datang ke kampus sih teman-teman. Di kampus kita nanti ada 3 pertemuan mungkin yang diwajibkan untuk onsite ke kampus, nanti boleh banget nanti kita ketemuan di kampus. Nanti untuk jadwal 3 pertemuan itu kapan nantinya akan diinfokan sih secepatnya, mungkin nanti di pertemuan ketiga atau mungkin keempat atau mungkin pertemuan itu juga bisa jadi, tapi tergantung dari Bapak sih yang jelas. Nanti mungkin pertemuan berapa kita akan ketemu di kampus. Bagi yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa tetap kita bakal melakukan hybrid sih. Tetap aja. Oke, kemudian ada lagi siapa yang belum kenalan lagi ya? Tadi Mas Vito juga. Yang lain kayaknya masih di jalan. Ada Mas Arya. Mas Arya masih di jalan atau tadi Bapak udah panggil belum? Halo Pak, saya Oh, sudah ya. sampai ya. Ya, Mas Arya gimana Mas Arya? Boleh kenalan Mas? Pak. Saya tinggal di BSD Pak, di dekat kampus ITTS. Oh, dekat kampus ITS. Oke. Kemudian Mas sudah bekerja Mas? Udah kerja, saya sebagai staff marketing di perusahaan kayak penyedia printer gitu Pak. Oh, oke. Sip. Oke, salam kenal Mas Arya. Ya Pak, salam kenal. Oke, salam kenal. Berarti ke kampus nggak terlalu jauh seharusnya ya. Kalau di BSD juga ya. Oke, teman-teman salam kenal. Mungkin bagi yang masih di jalan hati-hati, mungkin sambil dengerin Bapak lagi, mungkin kita lagi sesi sharing sekarang, tapi tetap hati-hati di jalan karena sambil ngedengerin itu juga cukup bahaya juga gitu ya. Tapi tetap perhatiin jalannya pokoknya. Izin Pak, lagi di jalan Pak. Siap Mas Aditya, nggak apa-apa. Dilanjutin lagi aja perjalanan. Iya Pak. Hati-hati di jalan. Siap Pak. Oke, teman-teman semuanya kita sudah tadi sesi perkenalan. Jadi tadi mungkin minimal Bapak tahu sedikit untuk masing-masing dari kalian. Mungkin nanti kalau ada sedikit lupa mohon maaf, mungkin untuk nama-namanya, untuk pengenalan tadi. Mungkin nanti kita sambil jalan, dan semoga sih ingat untuk masing-masing namanya. Nah, itu tadi sesi pengenalan kita. Kemudian yang kedua yang kita mau coba bahas untuk di pertemuan kali ini adalah untuk kontrak kuliah, teman-teman. Atau mungkin ya bahasanya peraturan kuliah, teman-teman. Kalau peraturan kuliah, sebenarnya simpelnya itu yang paling terpenting adalah teman-teman mungkin mengikuti dari perkuliahannya di tiap minggunya.
Jadi nanti kita ada 100 poin. Mungkin di sini Bapak nggak tampilin di PPT, tapi dari 100 poin itu nanti ada pembagiannya, di mana mungkin absensi itu ada sekitar 15%, teman-teman, dari 100 poin. Itu kan lumayan ya. Maksudnya kalau kalian bisa masuk setiap minggunya, 15% sudah dikantongi sama kalian. Kemudian sisanya lagi yang lain mungkin ada UTS. UTS itu sekitar Bapak kemarin bikin itu sekitar 25% gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin kalau untuk kayak UAS itu mungkin sekitar 30%. Jadi cukup besar sih teman-teman kalau untuk UAS. Iya. Ya. Sorry Mas, terdengar? Masih terdengar suara Bapak? Oke, masih terdengar ya. Kemudian tadi kita sampai kemana? Ke UAS ya. UAS itu ada 30%. Kemudian ada UTS tadi mungkin sekitar 25%. Tadi kehadiran mungkin sekitar 15%. Kemudian sisanya lagi yang ada cukup besar lagi itu 30%-nya itu ada di kuis, project, atau mungkin tugas mandiri biasanya. Nanti mungkin kita masuknya ke sana sih. Itu sekitar 30%, teman-teman. Jadi lumayan cukup besar sih. Jadi ada sekitar 100 poin. Tapi Bapak sih berharap ya minimal teman-teman mungkin bisa dapat nilai A semua gitu ya. Kalau untuk di mata pelajaran algoritma dan juga pemrograman. Karena ini mata kuliah yang memang tidak terlalu sulit. Maksudnya kita hanya mempelajari dari sisi algoritmanya dan juga dasar-dasarnya sih dari pemrograman itu sendiri seperti apa. Dan itu tadi untuk poin penilaiannya ya teman-teman. Dan nantinya kita kan dijadwalkan mungkin ada sekitar 3 pertemuan untuk on-site ke kampus. Jadi bagi teman-teman yang bisa hadir, nanti untuk jadwalnya akan di-share juga secepatnya. Kemudian di pertemuan berapanya ya. Kemudian nanti kalau yang sempat hadir, itu boleh sekali hadir ke kampus. Nanti kita bisa pakai lab yang ada di kampus untuk belajar untuk berkaitan dengan algoritma dan juga pemrograman. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan pakaian, mungkin kalau untuk di kuliah nanti pas sudah hadir, mungkin bisa gunakan pakaian yang sopan atau mungkin rapi. Itu juga sebenarnya juga masuk juga ke bagian mungkin dari sisi tata tertib ya. Misalnya kalau di mahasiswa itu sendiri, biasanya kalau ke kampus harus seperti apa sewajarnya. Teman-teman juga nanti bisa tahu juga mungkin kalau berkaitan dengan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian paling untuk tugas dan proyek aja sih yang perlu diperhatikan, karena kalau masih bentuknya hybrid, ya maksudnya masih bentuk online-nya ini kebanyakan kendalanya itu memang di tugas. Penugasan itu kadang-kadang banyak mahasiswa yang tugasnya itu nggak dikumpulkan gitu ya, padahal mungkin ada sekitar 30 poin kan lumayan ya teman-teman. Atau juga yang perlu disoroti itu juga kalau untuk di online itu biasanya kehadiran. Kehadiran itu minimal gini teman-teman, kehadiran itu sebenarnya kalau dari Bapak sih simpel saja, artinya 15 poin itu kan teman-teman bisa dapatkan dengan cara mungkin mengikuti setiap mata kuliah kita, tapi setiap perkuliahan kita. Tapi kalau misalnya ada keperluan, misalnya kayak di kantor kan kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya di kantor itu ada lembur, ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan. Nah itu teman-teman boleh izin nggak apa-apa, asal diinfokan teman-teman, asal diinfokan sekali lagi, asal diinfokan sama teman-teman ke Bapak. Mungkin misalnya Mas Viko ada ada izin misalnya, izin mungkin nggak bisa hadir di pertemuan kedua. Nah itu minimal diinfokan terlebih dahulu sih. Nah untuk nomor Bapak nanti kalian bisa catat di sini, sebentar. Nanti Bapak minta tolong untuk buatin grup teman-teman supaya kita bisa koordinasi lebih intens lagi, karena kalau di grup itu kan lebih enak ya, maksudnya ada yang nanya kita tinggal jawab, jadi lebih enak aja sih. Nanti nomor Bapak nanti boleh salah satu dari kalian, kalian udah kenal satu-satu nggak? Ini kan baru semester 1 nih kalau nggak salah, udah kenal sama teman-teman yang lain nggak? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Iya belum ya. Oke, nanti sehabis sesi kita ini nanti boleh
boleh saling kenalan deh. Ini kan mumpung ketemu di forum Zoom ya, nanti teman-teman boleh saling kenalan juga nanti selesai pelajaran atau selesai mata kuliah kita lebih tepatnya. Nah, grupnya sebenarnya boleh ya grup apa yang enak ya, WA atau Telegram sih, bebas sih teman-teman, WA atau Telegram boleh aja, Telegram boleh, WA juga boleh, gitu, bebas. Grupnya boleh apa aja, Mas Arya. Nanti boleh add masing-masing temannya ya, sehabis ini nanti kita bikin grupnya. Nah, gunanya grupnya itu buat sharing sih, teman-teman nanti sharing kalau memang ada pertanyaan, kalau ada memang yang kurang paham nanti boleh tanyakan di grup. Atau mungkin berkaitan juga dengan kita onsite nih kapan gitu ya, nanti diinfokan juga di grup. Gitu. Jadi fungsinya kurang lebih itu sih. Oke, terus kemudian tadi kehadiran seperti itu ya. Jadi boleh diinfokan kalau memang nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Nanti izin nanti akan diabsenkan sama Bapak. Itu juga nggak apa-apa. Mungkin kalau memang kalau di kantor itu kan kita nggak bisa ada yang tahu ya. Mungkin kadang-kadang ada keperluan dan lain sebagainya. Kita fleksibel aja sih teman-teman kalau di sini. Karena Bapak juga tahu mungkin kalau kelas karyawan itu agak sedikit berat karena jadwalnya juga akan menyesuaikan dari jadwal kuliah kita juga dan juga mungkin jadwal kantor kalian juga gitu ya. Oke, itu untuk sesi dari sisi ini ya, berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin Bapak lanjut lagi. Nah, gini, karena di pertemuan pertama ini kita baru pengenalan ya, teman-teman. Di sini ada yang pernah gunakan bahasa pemrograman Java? Atau mungkin ada yang kenal bahasa pemrograman Java itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman? Pernah, Pak. Pernah? Mas Januar pernah? Iya. Nah, sip. Nah, kalau di algoritma dan juga pemrograman, nanti kita akan belajar mungkin mengenai bahasa pemrograman Java. Nah, nanti yang kita pelajari itu mungkin di ke arah logikanya, dan juga mungkin termasuk juga ke sintaknya, atau mungkin codingannya, dari mulai mungkin dasar terlebih dahulu sih. Biasanya mungkin kalau di algoritma karena semester 1 masih, jadi kita pelajari dasar-dasarnya. Nah, nanti untuk aplikasinya sebenarnya teman-teman bisa pakai aplikasi editor online, atau mungkin diketikin aja di Google juga bisa ada editor Java online. Tapi kalau Bapak sih nggak merekomendasi kalau buat teman-teman bikin program lewat sana. Kalau buat belajar sih nggak apa-apa. Nah, kalau untuk aplikasi untuk pembuatan dari bahasa pemrograman untuk yang kita gunakan mungkin bahasa pemrograman Java untuk aplikasinya, Bapak merekomendasi pakai ada beberapa aplikasi ya, termasuk ada NetBeans, itu juga bisa dipakai. NetBeans itu ada berbagai versi sih, teman-teman. Ada yang NetBeans yang terbaru itu Bapak lupa. Sebentar, ada iklan dulu sebentar. Sebentar. Karena di pinggir jalan ya teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa versi teman-teman untuk di NetBeans. Ada yang mungkin Apache NetBeans itu juga bisa dipakai. Kalau Bapak nanti bakal pakai Apache NetBeans. Nanti kalau teman-teman inginkan softwarenya, itu boleh minta ke Bapak. Nanti Bapak akan taruh di Google Drive. Nanti akan Bapak share. Yang penting emailnya dulu sih. Emailnya kasih ke Bapak, nanti Bapak akan share di Google Drive untuk filenya. Iya, Mas Satrio nggak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau untuk software kita pakai NetBeans ya. NetBeans itu boleh versi berapa aja sih. Yang penting mungkin masih support, masih bisa jalan untuk Java-nya, itu boleh dipakai. Atau kalau untuk nyoba aja buat belajar di awal ya nggak apa-apa pakai yang editor online Java. Teman-teman itu boleh juga, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita mungkin belajarnya itu lebih ke arah dasar sampai middle. Nanti yang kita mungkin akan pelajari. Jadi dari beginner sampai mungkin ke middle yang kita akan coba. Dan nantinya proyek akhirnya itu rencananya sih Bapak mau bentuknya itu untuk di UTS atau mungkin UAS itu bentuknya praktek rencananya. Jadi bikin program. Karena kan UTS dan juga UAS itu diserahkan ke dosennya sih sebenarnya. Mau bikin apa, mau soal bentuknya teori aja itu juga bisa, atau mungkin mau bentuknya itu praktek, misalnya bikin program. Nah, tahun lalu itu
Bapak pernah ngajar juga untuk mata kuliah ini. Nah, itu yang kita buat itu adalah program sih. Jadi di UTS-nya itu kemarin kita sepakati buat bikin satu program. Kemudian di UAS itu kita perdalam lagi dari program tersebut. Gitu. Jadi ya basisnya based on project. Gitu kalau buat di UTS dan juga UAS. Jadi supaya dapat ilmunya sih lebih tepatnya sih kalau untuk UTS dan juga UAS. Kalau teori jujur aja, teori itu memang kalau untuk di algoritma dan juga pemrograman itu agak gimana ya sebutan itu agak ya asal kita tahu paham ya sebenarnya nggak usah pakai teori sih, lebih banyak memang ke prakteknya itu lebih dapat ilmunya gitu. Dan kalau praktek sendiri kan kita bisa lihat hasil dari teman-teman ya, mungkin yang sudah dipelajari apakah bisa dibuat programnya atau enggak dari kalian, mungkin dari studi kasus yang diberikan gitu ya. Misal disuruh bikin program untuk menginput berkaitan juga dengan program kasir misalnya contoh ya. Mungkin program kasir lewat Java itu juga salah satu contohnya sih. Kemudian kalau untuk kontrak kuliah sih kurang lebih seperti itu paling. Kalau untuk ini sih teman-teman paling untuk berkaitan dengan materi. Materi itu akan di-share di e-learning. Kalau teman-teman lihat itu sudah ada juga di sana. Jadi bisa langsung di-download atau mungkin coba dibuka-buka mungkin di tiap pertemuannya. Jadi nanti bisa dilihat juga di sana untuk update terakhirnya ya, gitu ya. Nah, tapi nanti kalau ada update terbaru nanti di-upload lagi di e-learning-nya, teman-teman. Oke. Nah, itu kalau untuk pengenalannya sih, teman-teman. Jadi mata kuliah kita ini intinya sih mempelajari dari bahasa pemrograman Java, kemudian nanti kita coba untuk ngoding juga, mungkin bareng-bareng. Nanti biasanya kalau Bapak itu teori terlebih dahulu, kemudian cobain praktek, baru mungkin nanti ada challenge, atau mungkin biasanya ada studi kasus, nanti teman-teman coba selesaikan lewat praktek yang dilakukan. Nanti di terakhir, baru kita lakukan hasilnya, mungkin boleh ditunjukin ke Bapak. Biasanya mungkin bentuk perkuliahan Bapak kurang lebih seperti itu. Tapi kalau udah masuk, itu kayaknya bisa dilakukan langsung full praktek ya. Misalnya mungkin kita cobain bareng-bareng apa topik apa yang kita bahas, kemudian baru kita cobain buat untuk prakteknya sih, lebih ke arah sana. Gitu ya. Kalau mungkin udah masuk, atau mungkin kalian nanti bisa masuk ke kampus. Nah, Bapak izin share screen ya, teman-teman untuk materinya. Sebentar. Bapak pakai PDF materinya, jadi nanti teman-teman boleh lihat ke sini. Nah, bagi teman-teman yang baru datang, mungkin nanti boleh, kita akan bikin grup ya. Teman-teman akan bikin grup untuk update terakhirnya itu berkaitan dengan mata kuliah kita, nanti bisa diupdate ke sana. Oke. Nah, kita masuk di pertemuan pertama nih, teman-teman. Oke. Pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengenalan dari algoritma, teman-teman. Nah, kalau untuk mengenal algoritma sebenarnya kita bisa lihat mungkin dari sisi apa sih yang dimaksud dengan algoritma ya. Kalau kita bicara tentang algoritma, pastinya ini ada hubungannya juga dengan solusi, ataupun biasanya dikatakan sebagai pemecahan masalah. Nah, kalau algoritma itu kan biasanya ada beberapa step ya, mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan biasanya penyelesaian suatu masalah itu lewat algoritma yang kita buat. Nah, algoritma yang dibuat itu ya bisa bentuknya itu urutan, misalnya langkah-langkah, misalnya. Nah, di komputer juga pastinya perlu juga mungkin memahami dari algoritma yang kita buat. Misalnya kalau kita tahu kalau di bahasa pemrograman sebelum dibuat dari bahasa pemrograman tersebut dibuat, itu teman-teman juga harus bikin algoritmanya dulu. Misalnya kayak bikin mungkin flowchart-nya dulu, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya masuk juga ke dalam pengenalan dari algoritma. Nah, di algoritma, teman-teman, tentunya pastinya kita harus paham mungkin untuk logikanya. Karena algoritma ini pasti hubungannya juga dengan logika. Misalnya, contohnya, mungkin kalau teman-teman lihat di gambar di sini, mungkin Bapak kasih contoh itu pakai gambar. Teman-teman mungkin kalau nggak terlalu terlihat, coba zoom sedikit. Nah, ini ada contoh beberapa gambar.
Nah, ini identik sekali dengan Java nih nantinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada satu kotak. Teman-teman, kotak ini kita sebutnya juga sebagai kotak kentang lah bahasanya. Biasanya nanti di sini akan diisikan dengan kentangnya gitu ya. Kentangnya kita akan isikan dimasukkan ke dalam kotak ini. Kemudian ditambah ada satu kotak lagi. Kotak satu lagi itu berkaitan dengan kotak pisau gitu ya. Di mana nanti pisaunya itu akan ditaruh di dalam kotak yang kedua di sini. Jadi kita punya ada 2 kotak dan di mana mungkin dari masing-masing kotak itu punya fungsinya sendiri. Gitu ya. Ada satu kotak buat naruh si kentang, ada satu kotak lagi buat naruh si pisau. Gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi teman-teman di sini. Nah, kalau kita lihat berarti kesimpulannya itu kita bisa lihat kalau 2 kotak itu punya masing-masing fungsinya. Satu itu kotak untuk naruh si kentang, satu kotak lagi itu untuk naruh si pisau. Nah, gimana kalau misalnya mungkin si kotak kentang dan juga kotak pisau itu? Ya, pertama pasti kan kita lakukan adalah kita mau tahu variabel kita ada berapa. Kalau biasanya kalau di pemrograman itu kan pasti kita berhubungan dengan variabel. Nah, kemudian kalau di Java itu juga identik juga dengan kelas. Kalau teman-teman tahu, kalau kelas itu pasti identik dengan, kita ibaratnya kelas itu mungkin contohnya itu adalah kotaknya. Kalau variabel itu mungkin contohnya itu adalah si kentang atau mungkin si pisaunya. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat, pertama kali yang kita lakukan analisis adalah pastinya kita harus tahu dulu nih, teman-teman. Kita harus tahu kelas kita yang kita buat apa aja. Misalnya kalau di Java ya kita bikin kelas untuk mungkin si kotak kentang. Satu, mungkin ada juga kelas untuk mungkin si kotak pisau. Itu kedua. Kemudian variabelnya apa ya? Misalnya mungkin di dalam kelas tersebut. Misalnya ya variabelnya tadi berhubungan dengan mungkin kotak kentang, atau mungkin si kentangnya, atau mungkin si pisaunya. Nah, itu yang mungkin nanti akan dilakukan eksekusi mungkin untuk di programnya. Jadi ya balik lagi, teman-teman mungkin untuk kelas dan juga untuk variabel tergantung dari kita mungkin pas menggunakannya. Jadi ini contoh mungkin untuk logika prosesnya dulu, mungkin ketika kita mungkin berbicara tentang kotak tadi ya, mungkin masing-masing kotak yang ada fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita coba next sedikit. Nah, di sini ada memetakan algoritma ke dalam bahasa pemrograman, teman-teman. Jadi kalau kita ibaratkan mungkin kalau manusia ya, manusia itu kan pastinya punya bahasa sendiri. Di komputer pun sama, punya bahasanya itu sendiri. Tapi gimana cara kita buat mengartikan atau mungkin mengintegrasikan antara mungkin bahasa manusia dengan bahasa komputer. Gitu ya. Nah, tentunya kita harus ada langkah-langkah atau mungkin step-step yang memang dilakukan. Contoh, misalnya kalau kita mau melakukan tadi yang di atas, kita bikin ada beberapa, bentar. Ada iklan dulu. Oke, misalnya tadi kita contohnya itu kita mau buat ada kotak kentang, ada kotak pisau, dan juga masing-masingnya itu punya fungsinya sendiri. Ada buat naruh kentang dan juga naruh pisau. Kemudian gimana caranya mungkin kalau sebuah komputer itu paham kalau itu kotak kentang, kalau itu kotak pisau, dan mungkin di dalam itu ada pisau dan juga kentang. Tentunya dia harus paham mungkin untuk langkah-langkahnya terlebih dahulu, dan juga mungkin bahasa yang memang digunakan. Misalnya ya kalau sudah dipahami sama si komputer ya tinggal mungkin lakukan langkah berikutnya. Misalnya langkah berikutnya kalau mereka sudah paham ya, si komputer itu sudah paham, ya langkah berikutnya buat mengupas kentangnya gimana. Jadi ada langkah-langkahnya juga misalnya. Oh, dia mau melakukan kupas kentang misalnya. Nah, apa yang dilakukan mungkin untuk melakukan kupas kentang? Apa yang memang diperlukan, teman-teman? Nah, itu yang dilakukan di dalam algoritma dari sisi pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman, teman-teman, khususnya mungkin nanti ada kaitannya juga dengan bahasa yang disebut juga dengan bahasa algoritmik. Kalau teman-teman lihat di sini ada bahasa algoritmik, di sini disebut juga dengan positive code. Jadi positive code ini adalah bahasa biasanya penengah antara manusia dengan komputer. Jadi kaitannya juga dengan menerjemahkan dari bahasa manusia, itu menerjemahkan lagi ke dalam bahasa komputer. Yaitu adanya posisinya mungkin di tengah-tengah, teman-teman. Dan biasanya
algoritmik ini akan mempermudah kita dalam membuat suatu algoritma ya sesuai dengan logika kita ya. Kemudian yang akan dimengerti juga oleh komputer. Dan biasanya mungkin di setiap bahasa pemrograman juga pastinya juga memiliki cara tersendiri atau mungkin berbeda-beda antara mungkin bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman lain dari sisi mungkin ya logika dan juga algoritmanya. Tapi ya kita bisa lihat lagi gitu ya. Misalnya arti dari suatu bahasa itu sendiri kan pasti berbeda-beda. Misalnya contoh di bahasa pemrograman Java itu identik dengan mungkin ada kata-kata misalnya sistem out.print gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk di bahasa di bahasa C misalnya itu pakainya itu untuk nyetak misalnya pakainya itu sin atau mungkin buat input itu pakainya sin. Kalau untuk nyetak pakainya cout. Nah, itu kan pasti punya arti sendiri ya. Kayak mungkin kayak bahasa Indonesia contohnya itu ada kentang. Kalau bahasa Inggris ya biasanya potato. Nah, itu kan pasti punya arti sendiri dan memang berbeda ya, teman-teman kalau kita lihat. Nah, itu yang kita bisa lihat juga ya di dalam bahasa sehari-hari kita dan juga bahasa pemrograman yang mungkin mempunyai kemiripan hampir sama, cuman artinya berbeda. Nah, kita coba next lagi. Nah, di sini ada tahapan untuk bahasanya itu untuk mengeksekusi dari program komputer ya. Di sini ada tahapannya, ada beberapa tahapan algoritma. Yang pertama itu ada tahapan untuk deklarasi. Jadi deklarasi ini biasanya nanti akan mendeskripsikan dari apa yang memang nanti akan ditampilkan. Contohnya mungkin tadi kalau dilihat sama teman-teman itu ada kotak kosong, yang dimana kotak kosong itu nantinya akan dipakai untuk tempat penyimpanan misalnya. Jadi untuk kentang, untuk untuk kentang, untuk untuk pisau gitu ya. Itu juga termasuk mungkin ke dalam deklarasi. Kemudian untuk di tahap berikutnya itu ada inisialisasi. Jadi tahap inisialisasi itu adalah tahap di mana kita bisa melakukan proses yang akan dikerjakan, teman-teman. Di mana di situ akan dikerjakan itu apa saja yang mungkin akan dikerjakan, teman-teman. Misalnya kita mau ngisi kotak kosong gitu ya, yang mungkin akan digunakan. Nah itu biasanya di dalam tahap inisialisasi itu kotak-kotak kosong itu akan digunakan untuk apa? Misalnya untuk mungkin ngisi kentang gitu ya, untuk ngisi pisau gitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan di dalam inisialisasi. Kemudian tahap berikutnya itu adalah proses penyelesaian masalah, teman-teman. Kalau proses penyelesaian masalah itu, kotak itu akan dilakukan untuk apa? Misalnya tujuannya. Misalnya kotaknya itu untuk mengupas masing-masing kentang gitu ya. Nah, itu dilakukan di dalam tahap proses penyelesaian masalah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, teman-teman. Kita bisa lihat juga mungkin dari sisi finalisasi. Finalisasi itu nanti kaitannya itu dengan tahap mungkin di mana kotak itu nanti akan dieksekusi, teman-teman. Kotak itu akan dieksekusi. Misalnya, kotak itu nanti akan dieksekusi ketika tahap mungkin si kentang itu mungkin sudah dikupas oleh si pisaunya, misalnya. Nanti dibutuhkan lagi mungkin kotak satu lagi, misalnya. Contohnya. Nah, itu mungkin masuk ke dalam tahap finalisasi. Nah, kemudian selain langkah mungkin jadi tadi mungkin ada bahasa yang kita namakan juga tahapan-tahapannya ya, teman-teman. Mungkin dari tahapan deklarasi, tahapan mungkin ada juga inisialisasi, penyelesaian masalah sampai finalisasi. Nah, nantinya langkah-langkah mungkin tadi bahasa algoritmik tadi ya, mungkin kita coba terjemahkan ke dalam bahasa tadi mungkin yang masih manusia tadi bahasanya kita terjemahkan ke dalam bahasa algoritmik. Nah, nanti bahasa algoritmik ini yang nanti akan mengartikan, mungkin menerjemahkan dari bahasa manusia tadi. Misalnya, tadi contohnya itu kita deklarasikan kotaknya nih. Kotak kosong itu kita kasih nama tentang apa aja gitu ya. Kotak kosong mungkin ada kotak kosong kentang, kotak kosong untuk pisau. Kemudian kita isikin kotak-kotak kosongnya gitu ya. Nah, itu kita isikan mungkin dengan kentang atau pisau. Nah, di sini kita bisa lihat bahasa algoritmiknya. Misalnya kentang itu mungkin tipe datanya integer nih. Pisau itu tipe datanya itu integer juga gitu ya. Kentangnya kita isikan 1, pisaunya itu kita isikan 1 juga misalnya. Nah, itu salah satu contoh bahasa algoritmiknya. Kemudian menuliskan ke layar yang mulai misalnya outputnya. Nah, berarti dia mungkin mulai mengupas kentangnya tuh outputnya gitu ya. Nah, kemudian setelah mungkin dia melakukan kupas kentang gitu ya. Kemudian dia lakukan proses berikutnya nih. Proses kentang mungkin di mana kentang itu akan dikupas atau mungkin dengan pisau gitu ya.
Kemudian pisaunya itu sudah selesai digunakan, kemudian dia cetak, mungkin selesai kupas kentang. Nah, dari tahap ini teman-teman bisa lihat mungkin dari dalam tahap bahasa manusia itu diterjemahkan ke dalam bahasa algoritmik, itu bisa kita lihat mungkin dari penerapannya ya, mungkin di dalam bahasa algoritmik. Di mana tahapan itu ada mungkin tahapan mungkin dari deklarasi, dia harus deklarasi dulu mungkin variabelnya apa aja. Kemudian dia isikan nilai dari variabel itu berapa. Kemudian dia lakukan prosesnya. Prosesnya itu tadi mengupas kentang. Kemudian terakhir ya dia tampilkan outputnya, teman-teman. Outputnya itu ya berarti selesai mungkin mengupas dari kentang. Hasilnya mungkin dari kupas kentang ya berarti kan kentang yang udah terkupas ya oleh pisau. Nah itu yang mungkin masuk ke dalam bahasa algoritmik. Nah dari bahasa manusia ke bahasa algoritmik kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Java. Nah sebenarnya ini dari bahasa algoritma itu bisa diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mungkin pemrograman yang lain. Misalnya mungkin kayak bahasa C, bahasa VB, Visual Basic, itu sebenarnya bisa juga, teman-teman. Nah, tapi yang kita terjemahkan di sini adalah bahasa Java. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel berikutnya. Nah, kalau kita lihat, tadi kan bahasa algoritmik itu adalah tentang .2 integer, pisau .2 integer. Nah, ketika kita mungkin masukin ke dalam bahasa Java, berarti ya kita tinggal tuliskan bahasa, namanya tipe datanya. Misalnya, integer kentang sama dengan 0, integer pisau sama dengan 0 gitu ya. Nah itu kan kita isikan kondisi itu masih 0. Kemudian kentangnya kita isikan tuh, kentang sama dengan 1, pisau sama dengan 1. Kemudian baru kita mulai mengupas kentangnya. Misalnya sistem out.print mulai mengupas kentang atau mungkin kentang selesai dikupas. Nah itu contohnya sih teman-teman kalau mungkin dari sisi bahasa Java. Intinya sih memang kalau untuk di Java teman-teman bisa pahami dulu mungkin dari bahasa yang memang digunakan dulu. Artinya ketika teman-teman mungkin mau bikin suatu program, teman-teman harus mungkin menganalisa dulu. Misalnya, contohnya ya, kita disuruh bikin program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, pertama kali yang dipikirkan kan pasti kita harus tahu dulu nih prosesnya itu kayak gimana. Terus kemudian variabel apa yang terlibat, tipe data apa yang dipakai. Oke, nah nanti kita di next pertemuan baru bahas tentang tipe data deh, teman-teman. Tapi minimal pahami dulu logikanya dulu. Misalnya tadi disuruh bikin mungkin program untuk menghitung luas persegi panjang, teman-teman pahami dulu apa yang mungkin yang terlibat variabelnya, tipe datanya apa aja yang mungkin yang akan dipakai. Kemudian prosesnya kayak gimana, dan nanti outputnya yang dihasilkan apa dari proses itu. Dari program itu intinya ada 3 sih teman-teman. Mungkin input, kalau teman-teman tahu ada input, proses, output. Itu yang mungkin 3 paling di semua bahasa pemrograman itu pasti ada 3 itu. Dan 3 itu juga harus benar-benar dipahami juga sama teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada salah satu dari masing-masing itu yang nggak ada, program itu nggak bisa jalan, teman-teman. Artinya misalnya inputnya nggak ada nih, langsung ke proses sama output itu nggak mungkin bisa jalan. Gitu ya. Atau mungkin inputnya ada, prosesnya ada, tapi outputnya nggak ada. Ya berarti nggak ditampilin tuh, teman-teman. Atau mungkin prosesnya nggak ada nih, input sama outputnya ada. Nah itu prosesnya kayak gimana? Itu yang jadi pertanyaan ya, teman-teman. Jadi 3 hal itu sih yang perlu dipahami kalau di algoritma dan juga pemrograman. Khususnya untuk di algoritma ya, karena algoritma ini kan nantinya pasti ada hubungannya dengan logika yang kita pakai. Jadi pahami dulu itu, baru nanti teman-teman bisa masuk ke berbagai macam bahasa pemrograman. Khususnya mungkin di kayak bahasa C, bahasa Java, JavaScript, atau mungkin bahasa pemrograman lain yang mungkin memang digunakan untuk pembuatan dari program, itu sebenarnya bisa juga diterapkan. Yang penting paham logika dan juga algoritmanya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ke sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada sedikit sejarah sendiri nih, teman-teman. Jadi kalau sejarah dari Java itu sendiri kan biasanya kita bisa lihat mungkin dari sejarah yang ada ya. Misalnya kalau Java itu siapa sih pembuatnya gitu ya. Nah, pembuatnya itu ada dinamakan dengan James Gosling namanya. James Gosling ini adalah salah satu pencetus utama ya dari sisi mungkin penciptaan, dari sisi mungkin pengenalan dari Java. Dan mungkin pemrograman Java itu ada karena ya di James Gosling ini. Dan uniknya teman-teman kalau dibaca sejarahnya itu si James Gosling ini dia bikin penamaan Java itu ketika dia lagi ngopi sih. Dia lagi ngopi, kemudian dia terinspirasi mungkin dari kopi-kopi yang memang dia minum, yang waktu itu mungkin dari Pulau Jawa kopinya.
Nah, makanya itu dia dinamakan dengan Java waktu itu. Jadi dia dibentuknya Java itu dari secangkir kopi. Itu cukup unik juga sih kalau dibaca. Dan Java ini juga tentunya ada perkembangannya sendiri ya, versi-versi yang memang ada di Java. Sampai mungkin saat ini juga masih berkembang terus. Dan biasanya memang kalau untuk di bahasa pemrograman yang mungkin membuat beda itu ya paling mungkin untuk di versinya aja sih. Selebihnya logika dan juga algoritmanya hampir sama. Cuman mungkin ya ada versi update-nya apa gitu ya. Biasanya kan kalau di software kurang lebih seperti itu ya. Misalnya kayak di Word 2007 dengan Word yang mungkin versi sekarang ya 2019 atau 2020 itu pasti berbeda ya teman-teman. Pasti ada fitur tambahan yang dilakukan. Ya ini hampir sama juga di dalam bahasa pemrograman juga hampir mirip gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini ada perkembangan versinya teman-teman dari JDK beta itu tahun 95 sampai mungkin ya versi-versi berikutnya di tahun-tahun berikutnya gitu ya. 2006, 2011 itu udah masuk ke SE ya. Kemudian sampai mungkin versi-versi sekarang ya ini mungkin yang ditampilkan sama Bapak itu sampai versi 2020 teman-teman. Ini yang mungkin yang masuk ke dalam Java. Dan biasanya kalau Java itu, kalau teman-teman tahu, Java itu biasanya dia itu ketika kita lakukan instalasi, teman-teman harus install JDK-nya dulu. Nah, apa sih JDK itu? Jadi JDK itu kayak semacam kumpulan dari fungsi dari Java. Biasanya itu isinya itu sintak-sintak yang akan digunakan. Jadi ada istilah namanya itu JDK atau mungkin Java Development Kit. Jadi kayak semacam satu bundle. Nanti teman-teman harus download itu dulu sih. Nanti kalau untuk editornya ya menyesuaikan aja. Misalnya dengan apa yang teman-teman pakai. Misalnya pakai NetBeans, pakai Eclipse juga bisa. Gitu ya. Atau mungkin pakai bahasa atau mungkin pakai editor lain itu juga sebenarnya bisa juga. Atau mungkin pakai Apache NetBeans itu juga bisa. Jadi intinya harus di-download dulu untuk JDK-nya. Kalau JDK-nya udah ada, ya kita tinggal pakai editor yang kita pakai, yang kita mau pakai lebih tepatnya. Nah, kemudian, ini ada istilah-istilah mungkin dari Java SE, J2 SE. Mungkin ini ada beberapa contohnya aja sih, teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan mungkin antara Java SE dan juga J2 SE. Kemudian ada juga Java ME. Nah, ini ada contoh gambar. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada contoh gambar mungkin gimana Java itu berfungsi di dalam suatu komputer. Di sini ada bahasa pemrogramannya itu ada print, buka kurung 1 tambah 2, tutup kurung, titik koma. Kemudian Java itu akan mungkin mengeksekusi dari perintah programnya itu yang akan dibaca oleh si Java Virtual Machine atau mungkin JVM. Kemudian nanti akan dibaca oleh prosesor. Ya, prosesor yang digunakan misalnya pakai Intel atau mungkin Apple itu akan dibaca dan nanti akan diterjemahkan mungkin ke dalam outputnya biasanya. Nah, ini yang dilakukan mungkin di dalam JFM ya, teman-teman khususnya. Dan nantinya logikanya sih hampir sama dengan bahasa pemrograman lain. Ketika kita masukkan inputnya, kemudian si bahasa pemrograman itu mungkin membaca sampai dia itu nanti akan menampilkan teman-teman mungkin ya menampilkan dari sisi mungkin prosesornya apa yang digunakan gitu ya. Nah, outputnya ya pasti ya sesuai dengan apa yang diinputkan. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada lagi mungkin ada contoh aplikasi yang memang dibuat. Ini ada strukturnya juga mungkin dari apps yang kita pakai atau mungkin yang kita buat dengan Java, kemudian ke virtual machine, kemudian ke sistem operasi, kemudian baru ke hardware, gitu ya. Jadi ini tahapannya sih, teman-teman lebih ke arah tahapan. Sorry kalau saya agak sedikit berisik, teman-teman. Nah, karena Bapak ngampir dulu sini soalnya, nggak keburu kalau buat pulang. Jadi kita lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada memulai program dengan Java. Tadi yang terpenting itu harus ada 2 ya, teman-teman harus ada 2. Pertama itu editornya, kedua itu JDK-nya. JDK-nya harus ada dulu. Kalau buat keywordnya, kalau untuk download di Google, kan tinggal ketikin aja JDK download, atau mungkin JDK versi berapa, kemudian download free, itu nanti akan dibawa ke webnya langsung dari Java. Nah, itu bisa didapatkan secara gratis. Nah, hal itu juga sama kayak NetBeans. NetBeans ini juga salah satu aplikasi yang basisnya itu gratis. Teman-teman bisa download juga di webnya langsung.
Atau nanti kalau memang nggak ketemu, nanti Bapak boleh kasih ke teman-teman, nanti bisa di-download juga. Nanti yang Bapak kasih itu bentuknya itu aplikasinya namanya Apache NetBeans. Nah, itu bisa dipakai juga. Tapi tetap harus satu bundle dengan JDK-nya ketika akan diinstal. Tapi nanti cek dulu ya, apakah kalian mungkin basisnya itu 32 bit atau 64 bit. Nanti ketika mau menginstal dari sisi JDK-nya. Nanti pokoknya dicek dulu. Nanti kalau udah dicek, ini langkah-langkahnya sih. Langkahnya itu kalau dicek mungkin udah pastikan mungkin kalau dia itu 64 bit dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian mungkin di sini ada salah satu contoh artikelnya sih untuk install dari JDK-nya dan juga NetBeans. Ini bisa dikunjungi juga. Ini ada satu web yang cukup bagus sih kalau buat tutorialnya. Tapi instalasinya sih nggak terlalu sulit. Teman-teman tenang aja, tinggal next aja sebenarnya. Tapi yang perlu diatur itu di JDK-nya sih. Nanti ketika untuk di browser pad-nya, kita harus diatur tujuannya itu ke mana. Oke, nah kita next lagi. Nah, ini praktek pertama kita. Pertemuan pertama udah langsung praktek nih kita ya. Jadi Bapak mau coba kenalin dulu sih struktur dari Java. Tapi kita belum masuk ke dalam penggunaan programnya sih, mungkin nanti kita coba tunjukkan. Tapi teman-teman nanti coba pahami dulu ininya dulu ya. Nah, kita tahu teman-teman kalau di program setiap bahasa pemrograman itu ada strukturnya ya. Nah, khususnya untuk di Java, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada struktur Java yang paling umum, teman-teman. Jadi ada public class. Ya, kelas itu mungkin public class ini berkaitan dengan nama dari si kelasnya, misalnya percobaan 1 misalnya. Ya, kemudian ada juga public static void main, ya, atau mungkin string args, gitu ya. Di dalam dari static void main ini nanti ada sistem out.pray yang isinya itu nanti adalah codingan yang nanti akan teman-teman pakai. Atau mungkin biasanya di dalam void main itu codingan yang teman-teman mau tampilkan itu biasanya isinya itu nanti akan ditampilkan di sana. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan untuk codingannya. Jadi codingannya apa yang mau ditampilkan itu biasanya ditampilkan di bagian sini. Dan biasanya kalau di Java itu sendiri identik dengan titik koma, teman-teman. Jadi setiap fungsi, misalnya habis sistem out.print, kemudian hello world, kemudian di belakang itu selalu dipakaikan titik koma. Ya. Dan identik sekali juga dengan kurung kurawal atau kurung buka, kurung tutup. Biasanya kalau untuk di Java itu paling identik itu juga dengan itu. Biasanya untuk menandakan dari program itu mau melakukan sesuatu. Termasuk di situ ada juga kutip, teman-teman. Kutip itu berkaitan juga dengan apa yang mau diinputkan. Biasanya mungkin ada kutip basisnya kayak gini, kayak hello world ini. Ini biasanya nanti ada kutip bentuknya kayak gini. Dan biasanya nanti semua fungsi itu dimasukkan ke dalam void main. Ingat ya teman-teman, semua fungsi itu nanti dimasukkan ke dalam void main. Boleh nggak sih Pak dimasukin di luar dari void main di dalam sini, atau mungkin di luar dari public static void main-nya? Boleh aja, nggak apa-apa, selama mungkin fungsinya itu di luar dari fungsi utama. Jadi misalnya kayak bikin, kita pakai scanner nih, fungsi scanner. Kalau teman-teman yang mungkin pernah ngoding pakai bahasa pemrograman Java, pasti tahu fungsi scanner untuk apa. Misalnya kita pakai import java.until.scanner. Itu biasanya buat nginputin. Kalau di bahasa situ nama lain itu pakai sin. Ya, kalau cout kan mungkin hampir sama dengan sistem out.print gitu ya. Kalau di Java itu pakai cetak itu pakai sistem out.print. Tapi kalau di bahasa C itu pakainya cout. Gitu ya. Cout mungkin baru tanda siku biasanya kalau di bahasa C, kemudian baru pakai kurung buka, kurung tutup. Nah, tapi kita bisa lihat juga, mungkin kalau yang penulisan di luar dari static void main itu, ya kita bisa pakai mungkin berkaitan dengan fungsi pendukung sih. Lebih banyak mungkin pakai scanner, itu juga bisa dimasukin di luar dari void main. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Contoh mungkin dari masing-masingnya ya. Jadi ini ada penjelasannya mungkin kalau public class cobaan saat itu untuk apa biasanya. Ini biasanya untuk deklarasinya aja. Dan teman-teman bisa lihat di sini tuh, sebentar, mobilnya terlalu kencang. Di sini tuh ada kayak kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Jadi ada pembuka, ada penutup. Jadi pokoknya semua fungsi biasanya itu ada pembuka, ada penutup, teman-teman. Itu yang perlu dipahami sih. Jadi kalau nggak ada penutupnya itu nanti akan error biasanya. Itu ya. Itu yang coba dipahami. Nah di sini juga dijelasin juga tuh. Ya ada public class hello gitu ya.
Itu juga termasuk juga ke dalam ini. Oh, share screen-nya gelap. Atau kelihatan nggak teman-teman? Share screen-nya kelihatan? Atau masih gelap? Terlihat. Halo, saya kelihatan Pak. Kelihatan, yang lain gelap? Yang lain gimana? Gelap, teman-teman? Atau mau kurang kelihatan? Oh ya, mungkin Mas Satrio kali. Mungkin coba di logout dulu, Mas. Nggak apa-apa. Keluar lagi aja, nanti masuk lagi. Mungkin jaringannya kayaknya. Tapi aman ya? Teman-teman takutnya nggak aman nih jaringan Bapak nih. Soalnya akan jaringan. Aman ya? Oke. Sip, thank you teman-teman. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi deh. Di My First Java Program, itu ada tanda kayak gini nih. Ini ada tanda kayak bentuknya bintang sama slash. Itu biasanya buat komentar. Kalau biasanya Bapak pakai bintang slash ini, yang ini biasanya untuk komentarin dari programnya. Artinya komentar itu biasanya buat tandain. Nah, misalnya ini bagian bentuk fungsi untuk si mencetak nama, misalnya. Nah, itu biasanya Bapak tandain untuk pakai slash bintang. Menutup itu pakai bintang slash. Nah, itu biasanya ditandakan untuk komentar kita sih, teman-teman. Jadi program ini nggak akan dieksekusi ketika program itu dijalankan. Itu contohnya ya. Nah, kemudian kita coba next lagi. Ini sedikit lagi sih. Dan ini habis itu kita cobain prakteknya. Nah, kalau untuk sistem out.print, ini biasanya buat nyetaknya, teman-teman. Hampir sama tadi dengan cout kalau di bahasa C. Nah, ini kalau untuk di program, biasanya pakainya sistem out.print. Ya. Nah, ini untuk materinya, teman-teman. Jadi, kita cobain untuk prakteknya deh ya. Teman-teman, semoga suara Bapak sih masih aman ya. Semoga. Dan juga semoga nggak keganggu juga nih dari adanya suara. Mungkin karena masih di luar sih, teman-teman. Kita habisin dulu mungkin nanti sampai selesai. Nanti kita selesai lebih awal. Mungkin Bapak izin stop share ya. Oke. Bapak buka aplikasinya dulu. Kita coba ngoding bareng-bareng. Teman-teman bisa buka ini. Kalau mau buka sambil belajar bareng, teman-teman buka aja di Google. Kalau kalian lagi di komputer kalian, di laptop atau mungkin di PC, kalian ketikin aja editor Java Online. Kemudian di enter. Nanti bisa pakai itu sih teman-teman untuk aplikasi untuk nyoba di awal. Sambil Bapak buka aplikasinya sebentar. Kita sambil tunggu. Sebentar. Kita tunggu dulu. Aplikasinya terbuka. Teman-teman juga boleh buka, sambil buka juga. Nanti kita cobain bareng-bareng. Agak sedikit lama. Oke. Nah, Bapak pakai NetBeans IDEA. Jadi teman-teman nanti juga boleh pakai aplikasinya itu sebenarnya boleh macam-macam. Teman-teman yang penting masih support ke Java itu boleh dicoba. Coba. Suara Bapak masih aman? Kayaknya kurang dekat ke sini sebentar ya. Mic-nya kayaknya kurang dekat. Coba taruh di sini. Tes. Masih aman nggak teman-teman? Masih aman? Aman, Pak. Aman. Oke. Aman, Pak, aman. Oke. Nah, Bapak izin share screen. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa teman-teman gunakan juga. Ini ada Apache NetBeans namanya. Jadi ini salah satu editor aja. Sebenarnya masih banyak editor lain yang teman-teman juga bisa gunakan selain ini ya. Nah, Bapak coba kasih contoh sederhana mungkin untuk codingan simpel saja, teman-teman. Nah, kita kalau mau buat project baru, kita bisa pakai file di sini. Kita klik satu kali filenya. Sebentar, kemudian new project. Sorry, mungkin kalau agak sedikit
patah-patah ataupun sedikit lama. Nah, nanti di sini itu teman-teman akan dibawa ke apa ya, pemilihan dari Java-nya. Kalau Bapak merekomendasi, di sini kan ada 3 macam ya, Maven, Gradle, sama End. Nah, teman-teman bisa pilih yang Java with End yang di sini. Jadi pakai ini aja. Nanti kalau udah nanti bisa dikasih di next aja, kayak gitu. Kalau pakai yang Maven sama Gradle itu bedanya apa? Kalau Maven itu biasanya buat Java yang basisnya itu GUI, Graphic User Interface. Jadi bisa dipakai mungkin yang basisnya GUI. Kalau ini yang CLI, teman-teman. Nah, nanti ini bisa dikasih nama sama kalian, misalnya project 1 gitu ya. Nanti tinggal di finish di sini. Ya. Nah, Bapak coba pakai yang ada 2 aja supaya lebih cepat. Di sini. Nah, kita pakai, nanti tinggal di finish saja kalau tadi. Sebentar. Nggak muncul. Sebentar ya. Nah, ini ada contoh programnya kelas lain. Tapi Bapak coba hapus dulu deh. Tampilan awal sebenarnya kayak gini sih, teman-teman. Tampilan awal itu dia itu nggak ada ini. Nah, ini dihapus dulu. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada kelasnya. Ya biasanya ada kelas. Ini ada nama filenya. Kelas contoh misalnya. Kemudian di sini baru ada public static void main. Nah, ini yang kita isikan itu di sini, teman-teman, untuk codingan. Jadi codingan itu nanti akan diisikan di sini. Gitu ya, codingan itu akan diisikan di sini. Nah, nanti kalau codingannya sudah selesai, nanti kita bisa jalankan lewat sini. Atau mungkin F6 untuk shortcut-nya ya. Nah, caranya gini. Kalau logika pertama kan tadi kita udah belajar mungkin untuk bahasa algoritmiknya. Diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang dipakai. Misalnya Java, C++, mungkin C#, itu juga tergantung dari bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, yang Bapak mau ajarkan adalah kali ini kita mau coba terjemahkan gitu ya, mungkin ke dalam bahasa pemrogramannya untuk praktek awal. Misal, contohnya kita mungkin disuruh menampilkan dari sisi nama dan juga mungkin pengenalan biodata deh, misalnya nama, alamat, sama email misalnya. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah kita udah tahu nih, kita disuruh bikin program untuk menampilkan nama, alamat, sama email. Nah, berarti otomatis kita udah tahu variabel apa aja yang mungkin nanti akan terlibat. Ya berarti ada nama, alamat, email, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu, sorry teman-teman, ini agak sedikit basic. Kalau kita sudah ada iklannya di depan. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu, teman-teman, apa yang kita mau pakai variabelnya, kita harus tentukan tipe datanya. Tapi tipe data lebih spesifiknya nanti akan dibahas di pertemuan kedua ya, teman-teman. Tapi kita bahas dulu untuk penerapannya terlebih dahulu deh, contoh penerapannya. Misalnya nama, alamat, dan juga email itu identik dengan mungkin masing-masingnya itu adalah huruf ya. Jadi contohnya itu Bapak mungkin coba pakai string tipe datanya. Oke. Kemudian kalau stringnya sudah dapat di sini, stringnya udah ada, gitu ya. Stringnya udah dapat. Kemudian kita tentukan nama dari variabelnya. Misalnya kita ada nama, ya alamat, email, ya. Nah, selalu ditandakan pakai titik koma. Oke. Kemudian setelah ini kita udah dapat nih nama, alamat, email gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tuliskan isinya. Tadi kan dijelaskan kan ya, kalau ada di program itu ada input, proses, output. Nah, berarti inputnya dulu nih. Inputnya kita lakukan tipe datanya apa, variabelnya apa. Nah, kedua, kita isikan. Ya, isinya mungkin dari prosesnya ya. Prosesnya itu kita isikan. Apa sih yang mau diisikan? Misalnya, namanya kita mau isikan nih. Namanya itu misalnya kita kasih nama apa ya? Misalnya apa ya? Andi misalnya.
Nah, contohnya gini, Andi. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya kita isikan misalnya dia alamatnya di Gading Serpong, gitu ya, sektor C misalnya. Kemudian emailnya itu apa sih? Misalnya emailnya itu adalah andi@gmail.com. Nah, titik koma jangan sampai lupa. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan prosesnya ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau di program itu berarti ada outputnya. Outputnya itu kita tinggal tuliskan memakai fungsi dari mencetak. Misalnya sistem out.print, gitu ya. Printnya mungkin pakai ln lagi, kayak gini. Print. Kemudian kita tinggal tuliskan, misalnya nama, kemudian kita panggil mungkin untuk ininya nama, variabelnya kita panggil ini. Kita pakai plus, teman-teman. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita ulangi lagi sistem out.print. Ini ada misalnya tadi selain nama ada alamat, ya. Kemudian plus alamat. Nah, nanti kita belajar tentang variabel deh ya, teman-teman. Variabel itu intinya gini. Variabel itu harus benar-benar sama. Misalnya contoh gini, A-nya bisa kasih, atau mungkin Bapak kasih A-nya itu A besar. Lihat di sini, dia langsung nggak ke-detect, teman-teman. Ini alamat ini namanya apa ya? Dia nggak ke-detect alamat ini ada nggak di dalam variabelnya. Ini alamat ini jadi variabel baru. Jadi sifat dari variabel itu case sensitive namanya. Jadi teman-teman harus huruf besar huruf kecil itu ngaruh. Harus sama untuk variabel. Jadi kalau dia kasih A-nya besar kayak gini, ya dia nggak ngedetect itu nama-nama lain gitu ya, teman-teman. Jadi harus A-nya itu harus sama. Alamat. Nama ya nama. Ketika dipanggil di output-nya, itu juga sama. Seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal tambahkan lagi. Teman-teman, sistem out.print. Kayak gini. Kemudian ini tinggal diketikkan lagi ada email. Ya. Kemudian di sini dituliskan email. Nah, kemudian kalau sudah, nanti boleh di-save dulu, kemudian baru coba dijalankan. Nanti kalau di F6, gitu ya, nanti dia akan mengeksekusi terlebih dahulu itu yang atasnya terlebih dahulu. Jadi dari mulai tipe data sama nama, itu yang akan dieksekusi, nama, alamat, email. Jadi tipe data dan variabel, lebih tepatnya. Nanti kalau selesai dia udah eksekusi dari si nama dan juga variabel, selanjutnya itu dia nanti akan eksekusi dari prosesnya. Prosesnya itu ada si Andi misalnya. Andi, alamat itu diisi dengan Andi, alamat itu diisi dengan Gading Serpong, email itu akan diisi mungkin dengan Andi misalnya, ya. Kemudian nanti akan dicetak. Misalnya namanya itu nama sama dengan variabel nama, kemudian alamat sama dengan alamatnya, gitu ya. Nah, nanti akan dicetak begitu. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman di sini. Nah, ini contoh outputnya. Nah, nanti kalau sudah terlihat, di sini kalau teman-teman lihat ada nama Andi, alamat Gading Serpong, gitu ya. Kemudian emailnya andi@gmail.com, gitu ya. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari suatu program ini, teman-teman bisa lihat ya, logika dari programnya. Ini hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Jadi intinya program itu akan mengeksekusi dari mulai input dulu. Ya, input itu yang ini. Mungkin kalau dikasih katakan ini input. Kemudian dia ngelakuin proses itu yang ini. Ini proses. Kemudian baru output. Ini output. Nah, ini contohnya sih. Jadi ini ada input, ada proses, ada juga output. Nah, intinya sistem itu akan membaca dari inputnya dulu, prosesnya, kemudian baru outputnya. Nanti akan dihasilkan, ya ini kurang lebih hasil kita. Tapi yang perlu dipahami sih memang, kalian harus paham dulu dari variabel dulu, nanti di next pertemuan kita bahas sih. Variabel, kita harus paham dulu variabel dulu, itu apa yang dimaksud dengan variabel. Tipe data, teman-teman juga harus paham dulu, tipe data itu apa sih. Masuk lagi ke penulisan dari mungkin si masing-masing variabel, penggunaan dari masing-masing tipe data, dan juga masuk ke proses
Proses itu mungkin pengisian, ya. Kemudian baru masuk lagi ke dalam output. Pengisian ini sebenarnya di proses ini bisa dilakukan banyak cara ya. Mungkin bisa langsung dimasukin di sini, itu juga bisa dilakukan, gitu ya. Di bagian nama, misalnya Andi, gitu ya. Ini sebenarnya juga bisa dilakukan, teman-teman. Tergantung dari mungkin nanti pas kita mungkin menggunakannya, gitu ya. Nanti pas di sini. Jadi ada banyak macam proses yang memang bisa dilakukan juga, gitu ya, untuk di nama. Nah, tapi pahami dulu ininya dulu ya. Teman-teman minimal pahami dulu dari sisi penerapan dari codingan ini. Nah, selanjutnya nanti untuk challenge-nya nanti mungkin untuk di teman-teman nanti boleh diterapkan juga. Mungkin kalau untuk nambahin lagi nih, ini kan ada nama, alamat, email. Tapi kalau kita mau tambahin misalnya kayak usianya berapa, tingginya berapa, berat badannya berapa. Nah, itu teman-teman coba tambahin mungkin dari sisi usia, tinggi, sama berat. Tapi gambaran sedikit ya. Sorry teman-teman, agak sedikit berisik. Gambaran sedikit. Intinya kalau tipe data itu kalau string, ya string itu biasanya berhubungan dengan huruf atau angka. Huruf dan juga angka. Gitu ya. Huruf itu misalnya kayak kalimat ABC, angka itu dari 1, 2, 3. Itu bisa pakai string. Karena kan kalau alamat itu kan biasanya ada alamat itu tadi contohnya itu di Gading Serpong sektor 7C. 7 kan ada kata-kata angka ya. Berarti kita bisa pakai string. Nah, kalau usia, berarti teman-teman coba lihat lagi ya. Nanti mungkin sambil browsing nggak apa-apa, tipe-tipe data di Java. Itu boleh. Di-searching aja di Google. Tapi nanti di next teman baru kita bahas lebih detailnya. Kalau usia misalnya, usia itu harus nampilinnya itu adalah integer, pakai tipe datanya. Nah, berarti nanti teman-teman coba tuliskan integernya. Biasanya kalau di Java, itu bisa pakainya INT gini. INT usia. Nah, itu contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya untuk satu lagi, misalnya tinggi dan juga berat. Teman-teman, kalau tinggi dan berat, kira-kira tipe datanya pakainya apa? Gitu ya, tinggi dan berat. Tinggi dan juga berat badan. Integer, Pak. Nah, kita boleh pakai integer, juga boleh. Tapi kalau tinggi ada nggak yang benar-benar bulat? Kalau integer itu kan dia termasuknya kebilangan bulat ya. Misalnya dia itu 7, 8, 10. Sedangkan kalau tinggi itu kan ada nggak yang tingginya itu 172 pas? Atau mungkin berat badannya itu 83 pas. Kemungkinan kan pasti ada komanya ya. Nah, kalau ada komanya, berarti pakai tipe datanya apa? Pasti bukan integer. Dipakai integer boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Itu betul juga sih. Nggak salah. Tapi kalau kita mau bikin lebih real lagi, untuk tinggi dan juga berat badan, kira-kira pakai tipe datanya apa? Yang ditampilkan di sini ya. Nah, jadi teman-teman coba searching di browsing dulu. Karena kita belum bahas tentang itu di pertemuan kali ini, tapi nggak apa-apa. Mau searching browsing juga boleh tipe data ya. Intinya tentang tipe data. Tapi pahami juga tentang logikanya ya, teman-teman di sini untuk logika program. Oke. Nah, untuk challenge sih itu sih, teman-teman. Jadi coba tambahin tinggi, tadi apa usia, tinggi, sama berat badan di bagian sini. Tapi struktur programnya kurang lebih seperti ini ya. Pahami dulu ini ada input, ada proses, ada output. Itu yang kita pahami dulu terlebih dahulu. Kalau ini udah paham, seharusnya untuk penempatan dari masing-masing yang masuk ke input itu siapa, proses itu siapa, output itu siapa, itu seharusnya sudah paham sih teman-teman kalau untuk penempatan. Nah, tadi tinggal challenge-nya itu tadi tipe datanya aja apa gitu ya. Untuk tanda baca mungkin bisa pakai karakter, Pak. Char. Untuk apa nih? Char itu untuk apa? Tanda baca seperti koma, Pak. Oh, tanda baca seperti koma. Iya, boleh pakai char nggak Bapak? Char itu hampir sama, teman-teman. Tipe data itu sebenarnya ada beberapa sih. Char juga termasuk mungkin ke tipe data yang biasanya untuk menampilkan huruf. Misalnya huruf itu berarti ya ABC, kalimat gitu ya, nama, itu juga sebenarnya bisa juga pakai char. Kemudian selain ada char, kalau kita bahas sedikit aja biar nggak bingung. Ada lagi misalnya integer, bisa tulisannya INT. Itu biasanya bentuknya itu adalah bilangan, bentuknya bilangan atau mungkin angka. Misalnya 1, 2, 3, itu pasti pakainya itu INT.
Dan biasanya output akhirnya itu bilangan bulat. Misalnya 7 ya 7, nggak ada komanya, teman-teman. Gitu ya. Biasanya kalau di integer kurang lebih kayak gitu. Nah, sedangkan ada lagi tipe data yang mungkin string. Tadi string kita udah bahas tentang huruf sama angka. Biasanya yang dinampilkan di string itu kurang lebih menampung itu sih. Sama yang terakhir itu ada dua lagi yang masuk itu, ada juga tipe data yang basisnya itu untuk nampilin koma. Koma itu nanti bisa digunakan di tinggi atau berat badan. Nah, ada namanya itu float. Ada float atau double. Nah, itu biasanya mungkin untuk nampilin tipe data yang biasanya mungkin bentuknya koma, float atau double. Bahasa Indonesia itu float ya, tulisannya itu float gitu ya, bahasanya float, tapi kalau bahasa Indonesia itu float. Ada juga double, double biasa tulisannya double. Gitu ya, itu biasanya buat nampilin yang ada komanya. Nah, sedangkan ada lagi yang tipe datanya itu boolean. Boolean itu sifatnya itu true atau false. Jadi kalau boolean itu biasanya dia akan menampilkan hasil output itu dia benar atau salah, atau ya atau tidak, true atau false. Jadi ada dua kemungkinan yang dihasilkan kalau di tipe data boolean. Jadi balik lagi teman-teman, nanti tergantung dari variabel yang kalian inputkan. Jadi kalau usia, tinggi, berat badan itu masuknya kemana ya untuk tipe datanya? Fungsi dari masing-masing tipe data. Gitu. Itu yang sangat-sangat penting sih kalau di pelajaran awal di bahasa pemrograman apapun, teman-teman harus paham tipe datanya dan juga variabel. Itu yang paling utama dulu. Nanti kalau selebihnya dari situ udah paham itu, teman-teman bisa masukin ke dalam prosesnya dan juga termasuk outputnya. Proses itu kan biasanya isinya itu adalah apa yang mau dilakukan setelah teman-teman melakukan tipe data dan juga variabel yang sudah diinputkan. Mau diisi ini misalnya datanya namanya itu diisiin dengan nama Andi, itu dilakukan di proses, teman-teman. Mau diisiin alamatnya itu dengan Gading Serpong misalnya, itu dilakukan di proses. Itu semua dilakukan di dalam proses. Termasuk ya output terakhirnya, ya yang kita tampilkan apa, variabel apa yang mau ditampilkan. Itu dilakukan di output. Nah, itu yang teman-teman harus coba pahami dulu ya. Ini contoh simpelnya aja sih, teman-teman. Nanti yang lebih dalamnya lagi nanti kita bahas di next pertemuan. Tapi pahamin logika dan juga algoritmanya dulu ya. Tadi contohnya itu kita disuruh bikin program nama, menampilkan nama, alamat, email. Logikanya kita langsung berpikir kan, logikanya itu berarti ada 3 variabel nih yang harus ditampilkan. Tipe datanya apa ya dari 3 variabel itu? Prosesnya apa yang dilakukan? Misalnya prosesnya mau nampilin 3 nama tersebut, ya berarti tampilin 3 nama tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Pahami dulu logikanya, baru boleh teman-teman nanti sambil jalan, sambil sebentar. Bentar, ada iklan dulu. Oke, sambil jalan nanti sambil pahami sintaknya. Kalau sintaknya ini sambil jalan sih. Kalau Bapak dulu belajar bahasa pemrograman itu, pertama itu yang diajarin sama dosen Bapak dulu ya. Karena mungkin pas kenal pertama kali bahasa pemrograman itu di zaman kuliah. Nah, itu biasanya diajarkan itu adalah logikanya terlebih dahulu sama dosen. Nah, itu biasanya diajarin logikanya dulu, kayak gimana sih kita pahami logikanya, gitu ya. Dan baru masuk ke programnya. Setelah logikanya udah dapat. Kalau sintak, fungsi-fungsi itu sebenarnya bisa dipelajari sambil jalan. Misalnya kayak sistem out.print itu ada lagi nggak selain fungsi itu? Mungkin untuk nyetak. Ada fungsi dari sistem out.print, print biasa ya, nggak pakai ln. Itu juga masuk untuk nyetak. Atau mungkin fungsi yang lain yang mungkin untuk nyetak di dalam Java. Itu ada juga. Tapi itu sambil jalan. Ingat sekali lagi teman-teman, sambil jalan pasti akan paham juga kok. Tenang aja. Sambil jalan. Yang penting logikanya dulu pahami. Itu sangat penting banget soalnya kalau untuk di pemrograman. Oke, dari Bapak sih cukup ya, teman-teman. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Nanti challenge-nya ini aja, gitu ya. Challenge-nya itu hanya juga berat. Tapi kalau yang belum buat ini mungkin coding dari awal aja nggak apa-apa. Atau mungkin mau di foto atau mungkin di screenshot juga boleh, teman-teman. Tapi yang jelas mungkin hanya menambahkan usia, tinggi, dan juga berat untuk nampilin di sini. Nanti hasilnya berarti di sini nanti ada penambahan usia, tinggi, dan juga berat, gitu ya.
Oke, sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu untuk pengenalan kita di awal untuk di mata kuliah algoritma dan juga pemrograman. Sorry teman-teman, ada sedikit beberapa gangguan karena Bapak belum sempat pulang ke rumah, jadi belum sampai rumah, jadi harus melipir dulu ke McD, jadi agak sedikit ada berisik-berisik, mohon maaf banget karena di sini di dekat jalanan utama, di sini nih di jalan Bapak adanya di McD, ini McD ini sih dekat Dasana Indah Bona, kalau teman-teman tahu. Pak, mau tanya Pak, Boleh Mas. untuk aplikasi NetBeans-nya boleh saya list di grup ya Pak untuk email di Google Drive-nya? Oh iya, kalau enggak ini aja, Mas, nanti boleh emailnya nanti tulis di grup, nanti Bapak akan share Google Drive-nya, Mas. Nanti yang penting emailnya dulu dapetin email semuanya, nanti Bapak akan share 2 aplikasinya, JDK sama apa sih NetBeans-nya, nanti akan Baik di-share. Pak. Saya Tadi udah ada notif masuk kayaknya grup ya. Iya betul, grup ya. Sip. Oke. Ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri? Kita nggak sampai jam 9 deh, nggak apa-apa. Sisanya buat dipakai buat praktek aja. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita absen dulu sebentar teman-teman di akhir. Yang hadir itu ada siapa saja? Bentar, Bapak absen dulu. Mungkin ada Mas Yanuar ya. Bapak absen dulu. Mas Yanuar. Data presensi. Sepertinya lupa nih. Mas Yanuar. Mas Yanuar. Bentar. Mas Yanuar, nama lengkap Mas, siapa Mas? Januar Adriadi, Pak. Yanuar Adriadi. Iya, bentar ya. SIO. Bentar. Saya coba. JJ pakai J. Oh, kayaknya Bapak salah download ini nih. Bapak nggak terima ininya sih, absen ininya ya. Ini algoritma. Oh ya, kebalik berarti. Kalian SI ya? Oh, Bapak downloadnya yang informatika lagi. Kalau enggak gini aja deh. Iya. Siap. Kalau enggak gini aja deh, teman-teman. Kalau enggak yang absen atau gini yang hadir hari ini nanti tulis di grup aja deh. Enggak apa-apa. Misalnya ada Mas Viko, ada Mas Yanuar, ada Mas Iwan, ada Mas Arya, ada juga tadi ada beberapa Muhammad Korin, Mas Satrio, ada Mas Abi, ada Mas Handoko. Nanti boleh tulis di grup aja yang hadir ya. Tulisnya siapa aja. Mungkin nanti Bapak minta tolong deh, kalau enggak. Yang ada di sini mungkin boleh tulisin yang hadir. Yang ada izin boleh juga, mungkin ditulisin juga yang izin siapa, yang izin ya, maksudnya yang bukan nitip absen bahasanya, jadi nggak enak nih. Mungkin bahasanya itu nitip keterangan mungkin untuk di ada keperluan dan lain sebagainya, boleh juga nanti dikasih keterangan. Nanti biar Bapak data lagi. Karena Bapak downloadnya yang informatika nih, bukan yang SI. Udah salah ngelihat ya, jadi nggak apa-apa deh ya. Oke, teman-teman. Nanti kalau sudah, nanti yang penting emailnya dulu, nanti aplikasi akan di-share. Nanti bisa diinstal. Instalasinya gampang kok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri teman-teman pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya yang lebih dalam lagi untuk di Java. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Terima kasih, Pak. Nanti boleh sambil kenalan-kenalan nih, ini belum di close ininya forumnya, jadi teman-teman boleh sambil ngobrol, sambil kenalan juga sama teman-teman. Oke, thank you teman-teman semuanya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Mas Arya David bisa sekalian jadi ketua kelasnya aja deh. Biar yang tadi yang kelas yang jam 5 Iya perwakilan Mas, bisa. iya Mas. Bisa kalau ada yang keberatan boleh bilang dan bisa Boleh. Biar langsung lah ya. Iya. Mas Arya kan tadi yang bikin grup Tidak juga kan. ada, tidak ada. Soalnya tadi juga yang SI dikit datangnya cuma 4 orang atau 3 orang ya. Ya udah. Kita tunjuk Mas Arya aja berarti ya, yang lain setuju ya. Bisa berarti nanti Mas Arya yang komunikasi yang tadi ya, Iya. yang Pak ini. Ya Pak Yudi, Oke. Sama yang Pak siapa yang tadi? Pak Ajis ya? Pak Ajis ya bisa. Oke. Bisa dikirim nomor saya. Oke kalau gitu. Sip. Thank you banget ya Mas Arya. Nanti mungkin dibikin sekalian grup ininya. Prodi SI-nya ya. Jadi Ya, yang SI hanya yang SI karyawan ngumpul semua gitu. Nah iya Biar enak kecampur. tuh. Kayak gitu enak Ya. tuh. Ya, Iya. ntar di grup SI aja gitu ngumpul. Oke. Ternyata gak terlalu banyak loh yang SI. Kemarin ada 8 orang ya? Tadi yang datang juga cuma 3. Yang di offline. Iya, saya datang Oh. tadi. Oke. Udah. Oke. Ada masuk ke ini ya, kebanyakan informatika ya, TI. Iya, informatika banyak kok. Banyak banget. Iya. Ya, siap-siap aja sih itu, lebih berat. Ntar. Dia database segala macam tuh dia nanti. Sebenarnya SI juga sama sih, cuma mereka lebih ke teknisnya lebih banyak nanti. Rancangannya segala macam. Siap. Udah. Oke, nanti Mas Arya dibantu ya bikin grup ini, grupnya Prodi sekalian ya. Untuk prodi SI-nya udah dibuat grupnya. Mau Yang hanya di-share SI, di mana? SI yang karyawan ya di Iya, grup SI WhatsApp karyawan. aja mungkin ya. Iya nih udah Boleh. Leon. Ya di invite aja nih orang-orang yang sudah ada di sini. Paling gampang dulu. Oke sih, kita kirim linknya aja ya. Oke. Oke siap. Oke, thank you ya. Thank you semuanya. Duluan ya. Thank you. Thank you, Mas.